Salam sehat bagi kita semua. Pada perkuliahan kali ini kita akan mempelajari tentang persepsi perilaku sehat. Slide akan saya share. Ya, persepsi perilaku sehat. Sebentar ya. Oke. Outline pada perkuliahan kita hari ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian itu sendiri, kenapa bisa ada persepsi perilaku hidup sehat. Yang kedua tentang teori motivasi. Ketiga, metode dan alat motivasi. Dan yang terakhir, metode peningkatan motivasi. Apa itu arti dari kata motivasi itu sendiri? Ya, motivasi berasal dari kata Latin moreve yang berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak dan perilaku. Dia berasal dari kata Latin moreve, yaitu ada dorongan, ada perasaan dari dalam diri yang ingin agar kita melakukan sesuatu hal dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu arti dari kata motivasi. Kemudian pengertian motivasi tidak terlepas dari kata kebutuhan atau needs dan want. Jadi ketika saya membutuhkan sesuatu, maka saya harus memiliki motivasi. Nah, kebutuhan adalah suatu potensi dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspon. Ya, kemudian tanggapan terhadap kebutuhan tersebut diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Dan hasilnya adalah orang yang bersangkutan merasa atau menjadi puas apabila kebutuhan tersebut belum direspon atau terpenuhi, maka akan berpotensi untuk muncul kembali sampai kebutuhannya terpenuhi. Jadi motivasi seseorang itu timbul karena ada dorongan dan dalam diri seseorang untuk memenuhi suatu kebutuhan, apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan. Nah, kebutuhan ini adalah suatu potensi yang perlu adanya respon atau tanggapan. Tanggapan dapat diwujud nyatakan dalam proses pemenuhan tadi apabila seseorang sudah menyatakan puas atau tidak puas. Tapi apabila belum direspon atau belum dipenuhi, maka kebutuhan tersebut akan muncul kembali seiring waktu berjalan. Misalkan seperti ini, saya butuh uang untuk membeli HP baru. Mau nggak mau, saya harus mencari cara bagaimana caranya saya mendapatkan uang dalam waktu singkat atau cepat agar kebutuhan saya untuk membeli handphone dapat terpenuhi. Kenapa saya ingin membeli handphone? Motivasinya karena handphone saya yang lama sudah rusak. Ya, ini contoh nyata dari motivasi dan kebutuhan. Menurut Perry G di tahun 1986, motivasi seseorang akan timbul apabila, ini bergerak sendiri. Ya, sebentar, saya balikan dulu. Ya. Menurut Perry 1986, keinginan adalah suatu perasaan yang timbul dari diri seseorang, di mana seseorang itu akan mendorong untuk melakukan suatu perbuatan
tindakan, tingkah laku, dan juga perilaku. Motivasi menurut Filippo di tahun 1984 merumuskan bahwa motivasi suatu arahan pegawai dalam organisasi agar mau pegawai tersebut bekerja sama dalam mencapai suatu keinginan tertentu dalam rangka pencapaian keberhasilan organisasi. Itu menurut Filippo di tahun 84. Nah, motivasi menurut tokoh Stonner di tahun 92 adalah sesuatu hal yang menyebabkan dan yang mendukung tindakan atau perilaku seseorang. Ini beberapa pengertian motivasi dari tokoh Ferrier di tahun 86, Filippo tahun 84, dan juga Stonner di tahun 1992. Menurut Duncan di tahun 1981, motivasi adalah setiap usaha yang didasari dapat memberikan pengaruh kepada perilaku seseorang. Tujuannya untuk meningkatkan tujuan atau harapan dari suatu organisasi semaksimal mungkin. Ini lebih ke arah motivasi dalam suatu organisasi. Menurut Knott di tahun 1972, motivasi mengacu kepada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. Motivation refers to the drive and effort to satisfy a want or goal. Ya, jadi motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan dalam suatu tujuan. Menurut Hasibuan di tahun 95, motivasi adalah suatu perangsang keinginan atau wants, atau kebutuhan, dan daya penggerak kemauan yang pada akhirnya seseorang akan melakukan suatu tindakan atau berperilaku. Itu menurut Hasibuan di tahun 1995. Ya, jadi ada kurang lebih 6 orang tokoh yang memberikan pengertian terkait tentang motivation atau motivasi. Sekarang ada teori-teori dari motivasi. Ada yang namanya teori Bapak McClellan. Dia membagi motivasi menjadi dua. Ada motif primer, ada juga motif sekunder. Motif primer biasanya itu secara biologis dari dalam diri kita masing-masing. Kemudian motif sekunder ada dorongan dari luar. Jadi motivasi akan timbul ketika ada pengaruh dari luar. Ya, ini juga disebut dengan motivational needs oleh McClellan ya. Jadi yang pertama, dia merumuskan teori kebutuhan ini ada 3 kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama, the need of power atau kebutuhan akan kekuasaan, di mana kebutuhan ini membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang tersebut tidak akan berperilaku demikian. Yang kedua, kebutuhan akan prestasi atau the need for achievement. Dorongan untuk mengungguli, berprestasi dalam seperangkat standar, dan berusaha keras dalam pencapaian kesuksesan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan afiliasi, the need for affiliation. Keinginan untuk berhubungan antar pribadi secara ramah dan juga dekat. Ini 3 teori kebutuhan menurut David McClellan. Yang pertama contohnya kebutuhan akan prestasi. Jadi motivasi seseorang biasanya ingin menjuarai Olimpiade Matematika. Motivasi dia ingin menjuarai Olimpiade Matematika agar dia dapat mendapatkan beasiswa dari suatu organisasi. Bisa juga seperti itu, makanya dia dapat belajar dengan giat agar dia bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan afiliasi. Jadi keinginan saya ini untuk berhubungan dengan teman saya. Oh, saya anak baru di suatu institusi pendidikan. Saya anak pindahan dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru. Maka saya motivasi untuk mendekati teman saya yang baru ini adalah supaya saya banyak teman. Sehingga nanti pada saat perkuliahan misalkan dia memiliki banyak teman, mungkin ke depannya mereka akan bekerja sama atau melakukan
pekerjaan kelompok bersama-sama sehingga mereka membutuhkan kedekatan satu sama lain. Jadi itu misalkan contoh dari teori kebutuhan akan afiliasi. Atau tidak, suatu perusahaan ingin merger dengan perusahaan lain, maka dia harus memiliki motivasi untuk dapat mendekati perusahaan lain itu agar mau bekerja sama dengan perusahaannya dalam suatu proyek tertentu. Itu kebutuhan akan afiliasi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya kebutuhan akan kepuasaan. Jadi kebutuhan ini membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang tersebut tidak akan berperilaku demikian. Jadi karena saya memiliki kepuasaan, saya sebagai pemimpin perusahaan, maka saya akan menekan kepada pegawai saya agar mereka lebih rajin lagi dalam memproduksi misalkan perusahaan industri farmasi. Memproduksi produk-produk farmasinya lebih banyak lagi per batch atau lot dan lain sebagainya. Itu kebutuhan akan kekuasaan. Ya, ini menurut teori McClellan. Yang kedua ada namanya teori McGregor. Ya, teori X dan teori Y, X dan Y. Jadi ada dua tipe manusia yang dikategorikan oleh Douglas McGregor 1906 sampai 1964. Ada yang namanya manusia tipe X, ada yang namanya manusia tipe Y. Contohnya seperti ini. Manusia tipe X, dia adalah manusia yang malas belajar dan bekerja. Sebaliknya, manusia tipe Y, dia adalah manusia yang rajin belajar dan bekerja. Jadi ini hubungan antagonis ya untuk teori motivasi. Manusia yang tipe X, motivasinya mau bekerja kalau diperintah, diancam, bahkan dipaksa. Nah, manusia tipe Y dengan kesadaran diri sendiri, dia akan bekerja. Untuk manusia tipe X, dia senangnya menghindar dari tanggung jawab. Ya, jadi sukanya cuci tangan. Kalau untuk yang manusia tipe Y, dia segala pekerjaan yang dia lakukan, dia akan bertanggung jawab. Untuk yang manusia tipe X, contohnya tidak berambisi dan cukup menjadi anak buah saja. Hidup gue nyaman kalau saya hanya menjadi anak buah. Saya nggak mau jadi pimpinan nanti daripada saya repot ke depannya. Nah, kalau manusia tipe Y, dia berambisi. Oh, saya 5 tahun ke depan harus menjadi manajer misalkan. Nanti 5 tahun lagi saya ingin menjadi direktur keuangan. Nanti dan 5 tahun lagi saya harus menjadi apa? Harus punya perusahaan sendiri dan lain sebagainya. Itu ambisi dari manusia tipe Y. Nah, yang terakhir contohnya manusia tipe X, dia tidak memiliki kemampuan untuk mandiri. Dia lebih senang dibantu, dia lebih senang tidak mengerjakan pekerjaannya sendiri. Sedangkan manusia tipe Y mampu mengendalikan dirinya sendiri, mampu pekerjaan itu bisa saya kerjakan kok, tidak perlu bantuan orang lain. Itu manusia tipe Y. Menurut teori McGregor dari teori motivasi. Tokoh yang ketiga ada yang namanya teori dua faktor Herzberg. Frederick Herzberg di 1923 sampai 2000. Jadi menurut Herzberg, teori dua faktor ini ada yang namanya faktor kebersihan dan faktor motivasi. Ya, ketidakpuasan dan tidak termotivasi, kemudian tidak puas tetapi tidak termotivasi. Yang terakhir, kepuasannya positif dan termotivasi. Jadi dia sudah puas dan dia juga termotivasi. Nah, dua faktor ini adalah faktor kebersihan dan faktor motivasi. Di mana faktor kebersihan ini misalkan terdiri dari kebijakan-kebijakan perusahaan, kemudian ada juga tentang faktor-faktor kualitas pengawasan, hubungan dengan orang lain harus seperti apa, kehidupan pribadi saya, motivasi saya ingin hidup seperti apa, terus tingkat gaji saya nih, saya ingin gaji besar, maka motivasi saya harus bekerja di perusahaan-perusahaan luar negeri mungkin yang memiliki gaji-gaji dengan mata uang dolar, misalkan seperti itu. Kemudian untuk faktor kebersihan, ada juga tentang keamanan pekerjaan. Saya lebih aman bekerja di sini misalkan, karena dia safety-nya cukup baik. Terus ada juga kondisi kerja saya seperti apa. Itu merupakan faktor-faktor kebersihan dari teori dua faktor Herzberg. Dan yang kedua adalah faktor motivasi, antara lain achievement, prestasi, career advancement,
advancement, atau terkait tentang kemajuan karir. Ada juga personal growth, pertumbuhan pribadi. Ada juga job interest, minat pekerjaan saya seperti apa. Ada juga recognition, pengakuan orang lain terhadap pekerjaan saya. Dan yang terakhir adalah responsibility atau tanggung jawab. Ini 2 faktor dari tokoh Frederick Hertzberg. Ya, kemudian yang ketiga ada teori tentang kebutuhan dasar, karena teori kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Jadi beliau membuat hierarki kebutuhan yang dinamakan hierarki kebutuhan Maslow. Rangkaian kepuasannya dari angka 1, 2, 3, 4, 5 secara piramida bentuknya. Ada yang namanya hierarki primer, ada yang namanya kebutuhan hierarki secara sekunder. Yang pertama ada kebutuhan primer, yaitu secara fisiologis dan juga keamanan. Fisiologis, kebutuhan fisiologis, kebutuhan saya untuk makan, kebutuhan saya untuk tidur, dan lain sebagainya. Untuk keamanan masuk dalam kategori primer. Kenapa? Semua orang ingin kerja aman, semua orang ingin hidup aman dan nyaman. Ya, itu adalah kebutuhan primer dari seluruh manusia di muka bumi ini. Untuk yang kebutuhan sekunder adalah kebutuhan rangkaian kepuasan sosial. Kebutuhan saya ingin tinggal di lingkungan yang disiplin mungkin, yang lingkungan yang go green, yang tidak banyak polusi. Itu adalah kebutuhan sekunder. Kemudian ada juga harga diri dan juga aktualisasi diri. Ini teori kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Yang nomor 3, ini ada metode dan alat motivasi. Jadi motivasi dapat berjalan dengan baik apabila memiliki metode-metodenya. Nah, beberapa ahli ini mengelompokkan 2 cara atau metode untuk meningkatkan motivasi. Ada yang langsung atau direct motivation, ada juga yang tidak langsung atau indirect motivation, di mana motivasi yang langsung adalah pemberian materi atau non-materi kepada orang secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan, yang merupakan cara langsung dapat meningkatkan motivasi kerja itu sendiri. Untuk metode tidak langsung atau indirect motivation, kewajiban memberikan kepada anggota organisasi yang berupa fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Jadi motivasi langsung, misalkan seorang pimpinan akan memberikan motivasi kepada bawahannya supaya dia dapat memenuhi target-targetnya per bulan dalam penjualan kendaraan. Caranya bagaimana? Dia memberikan motivasi secara langsung kepada pegawai atau salesnya. Nah, untuk yang tidak langsung, supaya hal tersebut dapat tercapai, penjualannya dapat baik, misalkan diberikan fasilitas, silakan menjual dengan patokan harga 20 juta mungkin, atau 30 juta. Itu kan ketika beli mobil misalkan akan ditawar nih, diskonnya berapa. Nanti beberapa persennya menjadi hak milik dari sales tersebut. Memberikan metode yang tidak langsung dalam memberikan motivasi kepada pegawai. Untuk alat motivasi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama secara material, kemudian non-materi, dan juga kombinasi keduanya. Material, apa yang diberikan kepada masyarakat dapat memenuhi kebutuhan untuk hidup sehat. Misalkan berapa uang atau barang yang merupakan faktor pemungkin atau enabling factors untuk melakukan hidup sehat. Jadi saya memberikan kamu dana BLT dari pemerintah yang sekarang 600.000 per bulan, itu untuk membantu masyarakat yang mungkin beberapa di PHK beberapa waktu lalu, sehingga BLT ini dapat mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Ya, ini secara materi. Kemudian yang non materi, pemberian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang,
tetapi pemberian sesuatu hanya memberikan kepuasan saja atau kebanggaan kepada orang atau masyarakat. Dan kombinasi keduanya, di samping fasilitas yang diterima, ternyata ada juga bonus yang diterima oleh masyarakat dalam memperoleh penghargaan. Misalkan lingkungan Kecamatan Rancasari, Kota Bandung diberikan penghargaan Kalpataru karena memiliki lingkungan yang bersih dan sehat. Ini tuh berlaku di semua kelurahan, misalkan seperti itu. Itu kombinasi material dan non material. Ya, selain fasilitas yang diberikan oleh pemerintah setempat. Bagaimana sih metode dalam meningkatkan motivasi? Dilihat dari orientasinya atau cara peningkatan motivasi, maka para ahli yang tadi mengelompokkannya ke dalam suatu model-model motivasi. Yang pertama secara tradisional, untuk memotivasi masyarakat agar mereka berperilaku sehat, maka perlu pemberian insentif berupa materi bagi anggota masyarakat yang memiliki prestasi tinggi dalam berperilaku hidup sehat. Ya, biasanya pemerintah mungkin memberikan dana atau bonus uang sebesar berapa ratus ribu ya. Ini adalah pemberian dari pemerintah kepada anggota masyarakat yang memiliki prestasi hidup sehat. Yang kedua, hubungan manusia dalam meningkatkan motivasi berperilaku sehat perlu dilakukan pengakuan atau memperhatikan kebutuhan sosial mereka. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa setiap orang adalah penting dan berguna bagi masyarakat. Jadi memotivasi kepada setiap anggota masyarakat bahwa kita adalah manusia atau makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak dapat hidup sendiri sehingga perlu adanya motivasi dari pemerintah daerah setempat misalkan untuk memotivasi anggota masyarakatnya masing-masing. Ini dari hubungan manusia. Untuk faktor yang ketiga, faktor SDM, model ini mengatakan bahwa banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi. Di samping uang, barang, atau kepuasan, tetapi juga ada kebutuhan terkait keberhasilan atau kesuksesan hidup. Ya, jadi selain uang, barang dapat memuaskan kebutuhan saya, ternyata kebutuhan akan keberhasilan atau kesuksesan hidup itu juga cukup penting bagi seorang masyarakat atau seorang manusia atau masyarakat. Ya, ini model motivasi-motivasi. Jenis-jenis motivasi ada yang negatif, ada positif. Menurut Titin Hartini, SEMSI, motivasi akan meningkat kepada mereka jika diberikan kepercayaan dan kesempatan dalam pembuktian kemampuannya untuk memelihara kesehatan. Ini motivasi untuk meningkatkan pola hidup sehat, ya, persepsi perilaku hidup sehat. Jenis-jenis motivasinya untuk yang positif, misalkan manajer memotivasi bawahnya dengan memberikan imbalan atau hadiah pada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar di suatu perusahaan. Untuk yang negatif, manajer akan memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi standar tertentu. Jadi dikatakan motivasi juga tetapi masuk dalam motivasi negatif karena motivasi tersebut akan memberikan hukuman sehingga bawahan juga akan berpikir lebih dalam lagi, saya tidak mau dihukum oleh atasan apabila saya kinerjanya tidak begitu baik. Ya, itu juga menjadi motivasi bagi para pegawai. Terima kasih presentasi saya untuk materi persepsi perilaku sehat. Kita akan ketemu lagi di presentasi materi yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video saya.